Halo sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas satu materi lainnya yang belum pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Tentang apa, mungkin teman-teman bisa lihat di judul video ini gitu ya. Nah jadi materi kali ini sebenarnya punya hubungan dengan salah satu materi yang pernah kita bahas di video yang lalu-lalu. Nanti kita akan coba lihat apa sih hubungannya gitu ya. Sebelum itu, teman-teman yang belum nge-like videonya boleh banget di-like dulu. Jangan lupa untuk di-subscribe juga channel ini dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan nih video-video yang bakal di-upload di channel ini. Oke, kita akan bahas materi apa sih hari ini? Yaitu materi relasi dan fungsi. Oke, jadi kenapa sih kok hari ini kita bahas dua materi nih, ada relasi, ada fungsi. Sebenarnya relasi dan fungsi itu punya artinya sendiri-sendiri. Relasi itu apa? Fungsi itu apa? Tapi keduanya ini punya irisan. Jadi mereka ini punya sesuatu yang sama. Apa sih nanti kita lihat gitu ya. Kalau gitu supaya nggak terlalu lama di awal nih, apa sih relasi dan apa sih fungsi? Kita langsung aja masuk ke relasi terlebih dahulu. Jadi apa sih yang dikatakan sebagai relasi? Dalam matematika, relasi itu dinyatakan sebagai hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Kalau teman-teman mau cari relasi secara umum gitu ya, bukan dalam matematika aja, relasi itu juga sebenarnya dinyatakan sebagai hubungan. Jadi baik dia dalam matematika, baik dia bukan dalam matematika, dia adalah hubungan artinya. Tapi kalau di matematika hubungannya apa? Hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah tadi di awal aku udah bilang, ada satu materi yang lalu yang pernah kita bahas dan berhubungan dengan materi ini, yaitu apa? Himpunan. Kita pernah bahas tentang himpunan di video sebelum-sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton boleh banget tonton dulu. Oke. Di sana kita bahas secara spesifik tentang himpunan itu apa, kemudian apa aja sih di dalam himpunan yang harus kita pelajari. Di sini kita nggak akan bahas lebih lanjut tentang himpunan, tapi ya relasi itu adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan himpunan lainnya. Oke. Dua buah himpunan dikatakan berelasi jika terdapat anggota dalam kedua himpunan tersebut yang berpasangan. Maksudnya gimana? Supaya lebih gampang kita lihat ilustrasinya. Misalnya ada dua buah himpunan A dan B. Mana anggota himpunan A itu ada P, ada Q. Kemudian himpunan B ada 1, 2, 3. Nah, misalnya P berpasangan dengan 1. Kemudian Q berpasangan dengan 2 dan berpasangan dengan 3. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa A dan B itu berrelasi. Sebelum kita gambarin ini, masih kayak gini aja nih, ada himpunan A, ada himpunan B, ya dia masih dua buah himpunan yang belum berrelasi. Gitu ya, jadi itu bedanya himpunan yang berrelasi dan tidak. Oke, itu adalah gambaran ringkas dari relasi itu apa sih, dan ilustrasi dari relasi itu seperti apa. Jadi, relasi dan fungsi ini berkaitan erat dengan yang namanya himpunan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum ngeh banget tentang himpunan itu apa, boleh banget dicari tahu dulu tentang himpunan. Oke, kalau gitu sekarang kita akan coba mencari tahu gimana sih cara menyatakan relasi. Apakah dalam matematika itu kita tuliskan dengan himpunan A berrelasi dengan himpunan B? Apakah seperti itu? Bisa, tapi ada notasi-notasi atau ada cara-cara lain yang bisa kita gunakan untuk menyatakan relasi. Yang pertama ada yang namanya diagram panah. Yang tadi aku gambarin di slide sebelumnya itu namanya diagram panah. Jadi misalnya kita punya himpunan A sama himpunan B. Katanya himpunan A berrelasi dengan himpunan B, let's say gitu ya. Nah, cara menggambarkannya, misalnya 2 berhubungan dengan P, terus 1 berpasangan dengan Q, berpasangan atau berhubungannya. Nah, ini namanya cara menyatakan sebuah relasi dengan diagram panah. Selain diagram panah, ada juga yang namanya pasangan berurutan. Jadi ini dinyatakan dengan tanda koma-koma gini ya, kayak menyatakan titik. Tapi di sini ada dinyatakan sebagai himpunan yang berrelasi. Misalnya di sini tadi kan 1 berpasangan dengan Q, maka 1, Q. 2 berpasangan dengan P, maka 2, P. Kalau misalnya kita gambarkan lagi, misalnya 2 juga ternyata berhubungan dengan Q, maka koma, 2, Q. Yang di sebelah kiri itu adalah domainnya, yang sebelah kanan itu adalah kodomainnya. Nanti kita akan cari tahu apa itu domain, apa itu kodomain. Cara yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius. Nah, mungkin teman-teman udah pernah belajar diagram Kartesius ini dari kelas 6 SD ya. Tapi kita recall aja sedikit, diagram Kartesius itu merupakan diagram yang dinyatakan seperti ini nih. Jadi dinyatakan dengan koordinat-koordinat
yang namanya koordinat kartesius, kemudian dinyatakan dengan titik nih relasinya. Misalnya tadi 1 dengan Q, maka 1 dengan Q, titik temunya di sini. Gambarin garis. Terus 2 dengan P, 2 sama P ketemunya di sini. Tadi kita tambahin lagi 2 sama Q, berarti 2 sama Q di sini. Nanti kita tarik garis juga. Itu cara menyatakan diagram dengan diagram kartesius. Jadi, cara menyatakan relasi itu ada 3, ada diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kalau di soal nanti teman-teman ketemu sama 3 bentuk ini, jadi udah nggak bingung lagi. Oke, selanjutnya ada definisi dari fungsi. Tadi kita udah bahas relasi itu apa, sekarang fungsi itu apa sih? Jadi fungsi itu adalah relasi yang memiliki syarat. Tadi di slide paling awal di judul, aku bilang kalau relasi sama fungsi itu punya irisan. Irisannya apa? Ini dia. Fungsi itu adalah relasi yang memiliki syarat. Oke, jadi fungsi itu bagian dari relasi. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, jadi ini adalah relasi dan ini adalah fungsi. Jadi setiap fungsi itu pasti relasi, tapi belum tentu setiap relasi itu fungsi, karena fungsi itu adalah relasi yang memiliki syarat. Atau di sini ya memenuhi suatu syarat gitu ya. Syaratnya apa? Kita lihat. Misalnya terdapat himpunan A dan B, di mana himpunan A adalah daerah asal atau domain. Nah ini, domain itu adalah daerah asal. Dan himpunan B adalah daerah kawan. Daerah kawan itu adalah kodomain. Oke. Syaratnya, setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Ini kata kuncinya, tepat satu. Tadi balik lagi, A itu domain, B itu adalah daerah kawannya, gitu ya. Jadi tiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Maksudnya gimana? Mari kita lihat. Ini ya syaratnya aku tulis ulang di sini. Sekarang kita akan coba menentukan yang mana yang fungsi dan bukan fungsi. Balik lagi tadi, fungsi itu berarti dia memenuhi syarat. Sekarang kalau bukan fungsi itu berarti dia tidak memenuhi syarat. Oke, nah di sini kita punya 4 buah relasi ya, 4 buah relasi. Sekarang kita tentukan yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan fungsi. Syaratnya tadi apa? Daerah asal berpasangan tepat satu, berpasangan tepat satu dengan daerah kawan. Oke, kita balik sedikit ya nih. Balik ke sini. Nih, daerah asal berpasangan tepat satu dengan daerah kawan. Oke. Kita lihat yang pertama dulu nih, yang pertama ya. Ini si A adalah daerah asal. Si B adalah daerah kawan. Tahu dari mana? Belum tentu yang sebelah kiri selalu asal, yang sebelah kanan selalu kawan. Kita lihat panahnya. Jadi asal menuju ke kawan. Gitu ya. Kalau di sini kita lihat, 1 berpasangan tepat 1 dengan 5. 2 berpasangan tepat 1 dengan 6. 3 berpasangan tepat 1 dengan 7. Apakah dia relasi? Ya, dia relasi. Apakah dia fungsi? Ya, dia fungsi juga. Kenapa? Karena setiap anggota di dalam A berpasangan tepat 1 dengan setiap anggota di himpunan B. Fungsinya si A, anggota-anggota di A ini cuma boleh punya 1 pasangan. Gitu ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau tepat 1 berarti nggak boleh 0, nggak boleh lebih dari 1 gitu ya. Sampai jatuh nih pennya. Kalau gitu kita langsung masuk ke yang kedua. Di sini A sama B juga. A di sini asal, B di sini kawan. Balik lagi lihat panahnya. Ya, sekarang 2 berpasangan tepat 1 dengan 9. 3 berpasangan tepat 1 dengan 9 juga. 5 tidak berpasangan. Apakah dia relasi? Ya, dia relasi. Karena ada anggota himpunan yang berpasangan. Apakah dia fungsi? Apakah dia memenuhi syarat? Tidak. Karena si 5 nggak punya pasangan. Ini nggak punya pasangan. Maka dia bukan fungsi.
Oke, sampai sini semoga udah ngerti ya. Yang ketiga, A ini asal, B ini kawan. 1 nggak punya pasangan. 3 berpasangan dengan 1, 3, dan 6. 5 nggak punya pasangan. Apakah dia relasi? Ya, dia relasi karena ada himpunan yang berpasangan. Apakah dia fungsi? Bukan. Kenapa bukan? Alasannya ada 3. Karena si 1 nggak punya pasangan. 5 juga nggak punya pasangan. 3 punya pasangan lebih dari 1 itu juga nggak boleh. Tadi kan balik lagi ya, tepat 1. Artinya nggak boleh 0, nggak boleh lebih dari 1. Di sini, di yang nomor 3 ini, dia melanggar dua-duanya. Ada yang nggak punya pasangan, ada yang pasangannya lebih dari 1. Berarti dia bukan himpunan. Sorry, bukan himpunan. Bukan fungsi, tapi dia relasi. Oke. Yang keempat, yang terakhir. Apakah dia fungsi? Apakah dia relasi? Kita akan coba cari tahu. A ini asal, B ini kawan. 2 berpasangan tepat 1 dengan 6. 3 berpasangan tepat 1 dengan 6. 4 punya 2 pasangan. Apakah dia fungsi? Bukan. Karena 4-nya berpasangan lebih dari 1. Tuh, jadi kalau bisa kita simpulkan, dari keempat gambar ini, yang fungsi hanya yang 1. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Oke, sekarang aku tambahin 1 lagi. Misalnya ini ada 2, 3, 5, 6, 9, 10. Ini A, ini B. Sekarang gini. Apakah dia fungsi? Setiap anggota di himpunan A punya tepat 1 pasangan. Apakah dia fungsi? Ya, dia fungsi. Loh Kak, tapi dia pasangannya sama 6 semua nih, 9 sama 10-nya nggak punya pasangan. That's okay. Karena yang memenuhi, yang harus dipenuhi syaratnya hanya sih yang dari himpunan asal. Himpunan asal, tiap anggotanya harus berpasangan tepat 1. Kalau si daerah kawan, mau dia pasangannya sama 6 semua, mau sama 9 semua, mau sama 10 semua, itu nggak ada masalah. Yang penting, yang asalnya ini tepat 1. 1, 1, 1. Dah. Mau dia kemanapun pasangannya bebas. Yang penting yang perlu kita perhatikan adalah daerah asalnya. Punya tepat 1. Tepat 1 artinya nggak boleh 0, nggak boleh lebih dari 1. Oke, semoga sampai sini teman-teman sudah bisa menentukan yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan fungsi. Next, terakhir nih, slide terakhir. Dikit ya, slide-nya cuma 6. Ada yang namanya notasi fungsi. Jadi fungsi itu dinyatakan seperti apa sih? Jadi fungsi itu dinyatakan dengan biasanya seperti ini. F.2x panah 5x min 2. Itu bacanya apa? Fungsi f memetakan x ke 5x min 2. Itu cara bacanya. Ya. Kemudian fungsi tersebut bisa juga kita notasikan dengan fx sama dengan 5x min 2. Nah, ini yang biasanya kita paling sering ketemu di soal gitu ya. Ini notasi yang paling sering. Tapi sebenarnya ini sama aja, artinya sama ini. Cara bacanya yang ini. Itu sih nggak ada cara khusus gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya biasanya kita diminta untuk mencari berapa sih F3 misalnya gitu ya. Cara mencari F3 gimana? Karena di sini X-nya diganti 3, berarti yang di sebelah kanan juga X-nya kita ganti dengan 3. Berarti 15 kurang 2 sama dengan 13. F-1 berarti gimana? 5 kali min 1 kurang 2. Min 5, min 2 sama dengan min 7. Itu cara mencari nilai sebuah fungsi kalau kalau X-nya ditentukan. Udah kaspil tuh soalnya. Jadi mungkin penjelasan dari notasi dan fungsi nggak begitu banyak ya. Tadi kita sudah bahas satu persatu. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Jadi jangan lupa abis nonton video ini, tonton video selanjutnya tentang latihannya. Oke? Sampai bertemu di latihan relasi dan fungsi.